Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa. Sekarang kita lanjutkan yaitu membahas soal pas ganjil kelas 9 2021-2022. Lanjutan dari video yang pertama ya. Sudah dibahas nomor 1 sampai 5. Sekarang Ibu bahaskan nomor 4 sampai nomor 10. Oke, Ibu share screen dulu. Oke, ini soal yang pertama para siswa. Soal yang pertama adalah hasil dari akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 63. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama, kamu sederhanakan dulu bentuk ini akar 175 dengan akar 63. Oke, cara menyederhanakan adalah seperti biasanya, kamu memakai metode atau menggunakan pohon faktor ya. Jadi 175 ya. Ini dipohon faktorkan ya. Difaktorkan. Ini jika dibagi 5 maka dia akan menghasilkan 35 ya. Jadi 5 kali 35. Kemudian difaktorkan lagi 5 dengan 7. Nah, sehingga akar 175 itu bisa ditulis sebagai ya, sebagai 5 akar 7 ya, 5 akar 7. Nah, ini. Ini 5-nya dari ini ya, para siswa. Akar 25 kan 5. Kemudian ini adalah akar 7 ya, sehingga akar 175 itu adalah 5 akar 7. Kemudian ditambah 4 akar 7 ya. Ditambah 4 akar 7 dikurangi. Nah, sekarang akar 63 kita cari dengan pohon faktor ya. Kita cari bentuk sederhananya atau rasionalnya ya. 63 kalau dibagi 3 dia menjadi 21 ya. 63 itu 21. Kemudian 21 ini dibagi 3 adalah 7. Maka nanti akar 63 itu adalah 3 akar 7 ya. 3 akar 7. Nah, selanjutnya 3 suku ini bisa dioperasikan. Ini merupakan suku sejenis ya. Ini mengandung akar 7, sama-sama mengandung akar 7. Jadi cara menjumlahkannya dan menguranginya cukup bilangan bulatnya saja. Jadi nanti 5 ya, 5. Kemudian ditambah 4, 9. 9 dikurangi 3 adalah 6. Sehingga hasilnya nanti adalah 6 akar 7. Nah, ini adalah hasil dari soal yang nomor 6. Ya. Jawabannya C. Ini pilihannya tidak Ibu tampilkan. Oke. Nah, sekarang lanjut soal nomor 7. Hasil dari 9 akar 3 dipangkatkan 2 ya. 9 akar 3 dipangkatkan negatif 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? 9 akar 3 ya. Jadi terlebih dahulu kita olah 9 akar 3 itu kita tulis atau kita tampilkan sebagai bilangan berpangkat ya. 9 ini adalah tidak lain 3 pangkat 2. Tuh ya. Kemudian kali, ini artinya kali ya, 9 akar 3 itu artinya 9 dikalikan akar 3. Kemudian akar 3 ini bisa ditulis pangkat pecahan ya, jadi 3 pangkat 1/2. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pangkat 1 ya, kemudian ini adalah akar kuadrat akar pangkat 2. Jadi 3 akar pangkat 3 itu ada sama dengan 3 pangkat 1/2. Oke. Kalau sudah, karena ini adalah perkalian bilangan berpangkat ya. Kemudian basisnya sama, basisnya adalah sama-sama 3, maka pangkatnya tinggal dijumlah ya. 3 pangkat 2 ditambah setengah. Nah, 2 ditambah setengah itu tidak lain adalah 3 pangkat 5/2 ya. 2,5 itu 5/2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kerjakan soalnya ya. Jadi yang dalam kurung ini harus diproses dulu. Sehingga 9 akar 3 itu bisa ditulis 3 pangkat 5/2 ya, 5/2
dipangkatkan negatif 2. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan ya. Jadi nanti cara mengerjakannya 3 pangkat 5/2 kali negatif 2 ya. Ini sama-sama dibagi 2, ditisik ya. Ini 1, 1. Sehingga tinggal 3 pangkat negatif 5. Nah, 3 pangkat negatif 5. Pangkat negatif itu harus dijadikan pangkat positif. Sehingga menjadi 1/3 pangkat 5. Nah, baru dihitung 3 pangkat 5 adalah 243 ya. Sehingga hasilnya 1/243. Loh, dari mana 243? Yaitu dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 243. Jadi hasilnya 9 akar 3 pangkat negatif 2 itu hasilnya adalah 1/243. Pilihan jawabannya adalah yang A ya. Jadi ini pilihan jawabannya yang A yang benar. Kalau ini tadi yang C ya. Nah, lanjut sekarang yang nomor 8. Nah, ini pada bangun datar ya, penerapan pada bangun datar. Sebuah belah ketupat memiliki diagonal-diagonal yang panjangnya 3 akar 5 cm dan 2 akar 5 cm. Maka luas belah ketupat tersebut adalah. Nah, kalian harus ingat rumus luas belah ketupat ya. Rumus luas belah ketupat adalah setengah ya kali diagonal 1 kali diagonal 2 gitu kan ya. Kemudian kita ganti diagonal 1 itu adalah 3 akar 5 gini ya. Kemudian diagonal 2 adalah 2 akar 5 seperti ini. Nah, ini perkalian para siswa ini perkalian semua. Ibu lambangkan perkalian ini dengan titik ya. Kemudian 2 ini bisa ditisik dengan ini 2. Sama-sama dibagi 2 ya. Ini 1, ini 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 5 kali akar 5 ya. Nah, berapa 3 akar 5 kali akar 5 adalah 3 kali akar. Nah, sama-sama di bawah akar ini bisa dikalikan para siswa. 5 kali 5 kan 25 ya. Sehingga akar 25 itu adalah berapa? 5 ya. 3 kali 5. Maka nanti hasilnya adalah 15. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 15 cm persegi ya. Jadi ini. Jawabannya adalah yang D pada pilihannya. Oke, sekarang lanjut yang nomor 9. Nah, nomor 9 ya, perhatikan ini. Jika A sama dengan 8, maka nilai akar A dibagi akar pangkat 3 dari A pangkat negatif 6 ya, dipangkatkan lagi 2/3. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Soal seperti ini, para siswa ya, yang ini ya, yang ini kamu jadikan pangkat pecahan. Jadi akar A dengan ini dijadikan pangkat pecahan ya. Oke, sekarang akar A. Kita proses akar A itu kalau dijadikan pangkat pecahan, dia adalah A pangkat 1/2 ya. Ingat ini kalau tidak ada pangkatnya diberi pangkat 1, sedangkan ini adalah 2 ya. Jadi A pangkat 1/2. Sekarang akar pangkat 3 dari A pangkat negatif 6. Nah, ini bisa ditulis A pangkat negatif 6/3 ya. Jadi ingat ya, pangkat pecahan itu negatif 6 ini yang ini per ini ya. Jadi negatif 6/3 sama dengan ini bisa sama-sama bisa dibagi 3 para siswa. Sehingga A pangkat negatif 2. Oke. Nah, kalau sudah yang di dalam kurung ini, ya, ini kita proses ya. Jadi nanti akar A dibagi akar pangkat 3 dari A pangkat min 6 itu tidak lain adalah A pangkat setengah dibagi A pangkat negatif 2 ya. Maka ini sama dengan karena basisnya sama yaitu sama-sama A ya, maka ini karena pembagian bisa
kurangi ya pangkatnya. Jadi nanti A pangkat setengah dikurangi negatif 2 ya. Sehingga menjadi A pangkat 2 1/2 atau menjadi A pangkat 5/2. Oke. Nah, menjadi A pangkat 5/2 ya. Ini per 3 ya, min 6/3. Oke. Oke. Kemudian lanjut. Nah, yang dalam kurung ini sudah terbentuk A pangkat 5/2 ya. 5/2. Maka nanti ini dipangkatkan lagi 2/3 ya. 5/2 ya, 2/3. Nah, ini menjadi sama dengan ya. Ini duanya hilang, ini duanya bisa ditisik sehingga menjadi A pangkat 5/3 ya. A pangkat 5/3. Kemudian setelah itu di sini A-nya diketahui 8 ya. Maka A-nya ini diganti dengan 8. 8 itu bisa ditulis sebagai bilangan 2/3 ya. Jadi asalnya gini, 8 pangkat 5/3 gitu para siswa ya. Nah, 8 ini bisa ditulis bilangan berpangkat basis 2 ya, yaitu menjadi 2/3 ya. Dikalikan 5/3. Pangkat dengan pangkat ini bisa dikalikan, makanya ini bisa ditisik ya. Ini 1 sama-sama dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah 2/5. Nah, selanjutnya 2/5 bisa dihitung ya, yaitu sama dengan 32. Dari mana 32? Yaitu dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Hasilnya adalah 32. Nah, ini yang nomor 9 adalah 32 jawabannya, yaitu yang A jawabannya ya. Oke, sekarang lanjut yang nomor 10 ya. Ini nomor 10. Nah, soalnya adalah pecahan akar 24 per akar 3 dikurangi akar 6 itu dapat disederhanakan menjadi berapa ya. Nah, ini para siswa untuk menyederhanakan ini, maka terlebih dahulu ini akar 24 ini bisa dijadikan yang lebih sederhana lagi atau dirasionalkan ya. Kita pakai pound faktor. Jadi setiap kita ingin menyederhanakan suatu bentuk akar ya, maka bisa menggunakan pound faktor ya. Jadi 24 ini kalau kita bagi 2 adalah 12, ini bagi 2 adalah 6 ya. Ini bagi 2 adalah 3 ya. Dikelompokkan 2 karena akar pangkat 2. Ini 2, ini ya. Akar 4 adalah 2, akar 6 tetap ditulis akar 6. Jadi akar 24 itu bisa ditulis 2 akar 6. Sehingga soalnya bisa Ibu tuliskan gini, 2 akar 6 ya. Per akar 3 dikurangi akar 6. Nah, kalau sudah seperti ini para siswa, untuk menyederhanakan pembilang dan penyebut, ingat penyebut ini tidak boleh mengandung akar ya. Jadi ini tidak boleh mengandung akar. Maka akarnya harus dihilangkan dengan cara pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 3 ditambah, hati-hati ya, ditambah akar 6. Jadi nanti begini, 2 akar 6 ini harus dikalikan dengan akar 3 ditambah akar 6 ya. Pengalinya perhatikan, pengalinya itu tergantung dari penyebutnya. Cuman kalau ini negatif, ini nanti menjadi positif ya. Yang ini akar 3 dikurangi akar 6 ya. Kali akar 3 ditambah akar 6. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing dikalikan dengan unsur yang sama yaitu akar 3 tambah akar 6. Selanjutnya pakai skema para siswa ya. Jadi 2 akar 6 dikalikan akar 3 nanti menjadi 2 akar 18 ya. Jadi 6 kali 3 ini 18.
Selanjutnya 2 akar 6 kali akar 6 ya. Ini ditambah 2 akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 adalah akar 36 ya. Jadi begini. Per yang ini akar 3 kali akar 3 adalah akar 9 ya. Kemudian akar 3 kali akar 6, ini ada kurungnya, adalah ditambah akar 18 ya. Kemudian ini min akar 6 kali akar 3 adalah min akar 18 ya. Kemudian min akar 6 kali akar 6 adalah min akar 36. Nah, sementara ini dulu ya. Dilanjutkan. Kemudian ini 2 akar 18 ini ya. 2 akar 18. Ini akar 18-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi bisa disederhanakan lagi menjadi 3 akar 2 ya. Kalau tidak percaya, coba kita hitung 18 ini kalau di pohon faktor, dia menjadi 29 ya. Kemudian 3, 3. Nah, 3 ini bisa dikelompokkan sehingga menjadi ini akar 9 adalah 3, akar 2 tetap akar 2. Jadi 3 akar 2. Sehingga nanti begini para siswa. 2 kali ya. 3 akar 2. No, ya, gini ya. 3 akar 2 itu tidak lain adalah akar 18. Ditambah, nah ini akar 36 berapa? Bisa dihitung kan? 2 kali 6 ya. Per, nah akar 9 berapa? 3 kan ya. Ini dengan ini bisa habis karena 0 hasilnya akar 18 kurangi akar 18, 0. Ini dikurangi akar 36 adalah 6 ya. Terus selanjutnya 2 kali 3 akar 2 menjadi 6 akar 2 ya. Ditambah 12 per, nah 3 dikurangi 6 adalah negatif 3. Nah sudah, masing-masing unsur ini bisa dibagi 3 ya. Jadi 6 akar 2 dibagi 3 adalah 2 akar 2 ya. 12 dibagi 3 berapa para siswa? 12 bagi 3 adalah 4 ya. 3 bagi 3 ini, min 3 bagi 3 adalah min 1. Nah begini. Jadi hasilnya nanti adalah karena ini dibagi min 1, maka ini menjadi min ya. Jadi 2 akar 2 dibagi min 1 menjadi min 2 akar 2 ya. Kemudian 4 dibagi min 1 adalah min 4. Maka nanti hasilnya adalah ini, pilihannya adalah B ya. Nah ini, demikian para siswa untuk soal yang nomor 6 sampai nomor 10. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.